dia tuh khas banget karena pakai mangkuk-mangkuk kecil gitu ya. Iya, pakai mangkuk-mangkuk kecil kayak begini nih. Bisa ribuan kan? Ribuan porsi. Mantep ya. 24/7 buka terus. Gile men. Warnanya, warna kuahnya tuh kayaknya pekat banget ya. Kayak mendok banget nih. Coba dulu. Makan cuy. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa datang langsung nih. Yo mamen, balik lagi sama gua Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Ya om. Men, hari ini gue lagi kulineran di daerah Senen buat makan soto Makassar. Nih, posisinya tuh ada di samping gue sini nih. Kalau kalian masih ingat video gue dulu makan nasi kapau Bu Kacamata, nah itu masuk gang ini. Kalau Bu Kacamata agak dalam, nah ini dia posisinya lebih depan. Yuk kita langsung ke sana aja, let's go. Nih, dia tuh posisinya di kiri. Ternyata ada dua tempat dia nih, kiri kanan. Gede juga ya tempatnya ya. Mumpung sepi, kita tanya-tanya dulu ya. Halo Bang, saya kenalan dulu dong. Saya Nek, tukang makan nih. Oh iya. Dengan siapa Bang? Dengan Anto. Ini bener ya soto Makassar Daeng Ngawing. Iya. Itu Daeng Ngawing tuh kalau boleh tahu siapa Bang? Kalau Daeng Ngawing itu kayak apa sih? Nama juga. Dia kayak orang Makassar itu kayak Daengan, Padaengan. Daeng tuh kayak panggilan kan? Bukan kayak apa gitu panggilan. Kayak gelar. Ya, gelar. kayak gelar begitu Padaeng gitu. Oh gitu. Ngawingnya? Itu nama asli bos. Nama bos. Nama lengkap bos. Oh, Samsul Daeng Ngawing. Syamsul Daeng Ngawing. Oh, nama lengkapnya. Nama lengkap. Oh. Padaengnya ada nggak? Nggak ada, lagi di Makassar sekarang. Untuk tiap Ramadan ini dia memang tiap satu Ramadan bulan di Makassar. Tiap Ramadan pasti balik. Ya. Tapi kalau udah dalam Ramadan di Ya, sini ya. jualan. Nih Bang Anton, saya mau nanya, tahu nggak ini kira-kira udah berapa lama nih? Soto Makassar. Ini Dia nanya juga ke belakang juga. dari Kalau contoh sih bos, kalau merintisnya ya dari tahun 90. Tahun 90 tapi di sini bukan? Di mana? Di Kalijodo dulu. Nah, Bang ini lebih tahu ini. Kalau saya kan memang dari kecil. Oh. dia ikut sama bos ya. Oh, dengan Bang Pak Samsul. Nah, Bang Bang Adi. Bang Adi. Bang Adi, ada cabang lagi nggak? Nggak ada. Cuma di sini saja. Cuma ini aja ya? Iya. Apa coto Makassar ini tuh asli makanan Makassar. Ya. Dan apa dia tuh khas banget karena pakai mangkuk-mangkuk kecil gitu ya. Iya, pakai mangkuk-mangkuk kecil kayak begini nih. Bukannya dari jam berapa? 24 jam. 24 jam? Dikasih. Oh, ini 24 jam? Iya. Loh, abang nggak istirahat? Dikasih. Kalau tidak info sini kalau 24 jam. 24 jam tipes. Paling rame biasa jam-jam berapa? Kalau maksudnya di luar Ramadan? Ya, weekend. Weekend? Jamnya? Wah, dari pagi sampainya biasa sampai itu. Dari pagi sampai malam rame terus? Ya. Itu biasa nggak berhenti tuh, keluar masuk terus. Wah gila, luar biasa ya. Mantap banget ya. Itu bisa berapa porsi itu kalau weekend? Kalau weekend itu bisa ribuan kan? Ribuan porsi? Mantep ya. Nih ada ini, nggak apa-apa. Sambil-sambil aja bang. 24/7 buka terus. Gile men. Ini kompor nyala terus 24 jam. Ya, kompor 24 jam ini. Luar biasa. Nah, ini selain soto Makassar ada apa lagi bang? Ya, ada es pisang hijau. Palu butung tuh kayak palu basah bukan? Bukan, kalau potong dia kayak es pisang hijau. Pisang hijau lain lagi? Iya, ya, kalau pisang hijau kan pakai kulit. Ah. Kalau palu potong pakai pisang kepok. Selain makanannya, selain soto Makassar, udah itu aja? Iya, contoh Makassar ini khusus contoh Makassar. Itu aja? Iya. Ada lagi? Nggak ada lagi. Kita langsung pesan aja kali ya. Sampai ketemu di meja makan.
Udah datang nih, porsinya mungil. Selayaknya di aslinya di Makassar juga pasti selalu porsinya pakai mangkok kecil-kecil begini. Itu ciri khas coto Makassar banget. Mangkoknya boleh kecil tapi, wih, isiannya buset tuh. Daging semua. Banyak banget dagingnya. Gila. Mantap banget sih. Sebelum makan kita doa dulu. Izin ya teman-teman buat yang lagi puasa ya. Makan dulu. Nyeruput cuy. Mau langsung di mangkok apa gimana? Mau tanya bos dulu. Kali bertanya dalam banyak keluar sih Waktu jam 5 baru besar, tanda. Rasanya unik banget ya. Tidak seperti di bayangan gua. Dulu gua perasaan udah makan coto Makassar. Beda banget sama ini. Tapi kan beda tempat, beda ini kan. Padahal warna kuahnya tuh kayaknya pekat banget ya. Kayak mendok banget nih. Tapi pas kita coba, dia tidak semendok itu rasanya. Dan ada sedikit asam-asam gitu. Ini kita mesti racik ini nanti. Nah ini dagingnya nih. Banyak banget daging. Coba dulu. Makan cuy. Gue penasaran rasanya, rasa kuahnya begini. Benar-benar apa? Tidak seperti tampilannya. Itu tipis banget rasanya. Nah, jadi kalau di sini makannya tuh mesti pakai buras. Gini. Dia kayak ketupat tapi ini tuh pakai santan. Nah, potong. Nah, campur makan. Dia campur dia mix karena ada sensasi santannya dari sini. Gua mau racik dulu deh. Nah, makanya di meja disediain ini nih garamnya. Karena asinnya tuh di sini nggak ada, manisnya juga nggak ada. Makanya ada kecap. Nanti gua campur, gua racik dulu nih. Ah, jadi enak nih, ada asinnya dikit nih. Kasih kecap dikit. Dikit aja. Terus kasih sambel. Nih sambelnya. Campur. Kasih jeruk dikit kali ya. Iya, dikit aja dulu. Makan cuy. Cabenya ada terasi ya? Sambelnya ada terasi ya? Tauco, pantesan. Dan sekarang rasanya udah mulai berubah karena sambelnya tuh ternyata sambel tauco. Jadi ada rasa-rasa tauconya. Sambelnya tuh cuma satu jenis, sambel tauco itu. Mantap. Jadi kalau kalian penggemar tauco baru boleh pakai sambelnya. Beberapa ada yang kurang cocok sama tauco. Gue sebenarnya udah agak lupa waktu makan di Makassar tuh rasanya gimana. Yang seingat gue makan soto Makassar tuh ada yang di Balikpapan pernah, di Makassarnya pernah. Di mana lagi ya makan soto Makassar, lupa gitu. Ini bener-bener rasanya tuh berubah jadi karena kena sambelnya. Jadi ada tauconya gitu. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa datang langsung nih ke Coto Makassar yang ada di Senen nih. Coto Makassar Daeng Ngawing yang ada di Senen. Habis. Udah kelar makan men, dan nih karena porsinya mungil banget, kecil. Jadi kayaknya gue masih belum kenyang nih. Apa gue pesan lagi Ki? Lah itu kan ada cincau panda kok. Oh iya, gue minum cincau panda aja deh. Soalnya segernya tahan lama dan ngenyangin. Jangan lupa putar-putar dulu. Emang paling bener minum cincau panda cuy. Cincau panda tuh segernya tahan lama. Udah kelar makan men, gila kenyang banget men. Sedikit lama-lama jadi buncit ya. Sesuai sama merchandise baru gue. Next colony. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi buncit. Jangan lupa ya, beli di toko online kesayangan Anda ya. Sekarang saatnya kita bayar. Bang, ini udah makan udah selesai.
Ini seporsi berapa bang? 30. Oh, sesuai dengan harganya itu tuh ya. Kalau tambah buras Buras satu bijinya 4.000. satu biji 4.000. Nah, tambah tupat. Tupat juga sama. Ya. Oke, itu tupat atau buras sama. Kalau jalan konte ada juga jalan konte. Oh ya, ada 5.000. jalan kote. Jalan kote 5.000. Ya. Ini makanan di sini khas Makassar semua deh. Jadi kalau kalian terutama yang orang-orang dari Makassar dan main ke Jakarta nih mesti nyobain ini. Total kita berapa tadi? Bang, makasih ya. Makasih banyak bos. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, Amin. bisa datangin rezeki ke sini ya. Iya. Wah, Sama-sama amin. kita Sukses sama-sama terus. mengajar. Amin, amin, sukses terus. Saya jalan dulu. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Yuk, kita jalan. Yuk. Oke, Mamen, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa tonton terus episode yang lainnya dan stok cincau capanda kalau misalnya kalian pas lagi kulineran. Karena beneran cincaunya itu banyak dan gak habis-habis. Jadi beneran ini tuh bisa ngenyangin, men. So, jangan lupa ingat cincau, ingat capanda, cuy. Nah, ini nanti lebaran buka nggak? Lebaran ya tutup 1 hari. Tutup 1 hari. Lebaran tutup 1 hari. Nanti hari kedua itu buka lagi. Dan Kita langsung ojek lagi. 24 jam lagi. Lagi. Iya.